Ya, Sobat YouTube, pagi ini ada suasana berbeda. Saya tidak berada di kebun samping rumah saya, tetapi saya berada di kebun kelompok yang saya bina. Kebun kelompok ini baru sekitar 2,5 bulan ya digarap dengan tanah yang baru ya di pinggir sawah. Saya mencoba memberikan contoh bagaimana menanam sayur-sayuran di daerah Mamasa ini, Kabupaten Mamasa, yang sebenarnya sangat cocok dengan berbagai macam ya. Kalau di daerah ini jarang sekali petani menanam sayur yang potensial seperti ini. Kebanyakan beberapa saja yang menanam, dan itu pun hanya tanaman-tanaman yang biasa, sayuran biasa seperti bayam, kangkung, banyak di pasar, sawi. Namun kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menanam tanaman-tanaman sayuran yang lebih potensial di tempat ini. Karena di Mamasa ini walaupun banyak tanah seperti bisa dilihat sebelah sana itu, banyak tanah, tapi tanahnya hanya digunakan untuk menanam rumput ya. Jadi rumputnya banyak, tidak digarap. Jadi ini adalah contoh menanam sebagai sumber penghasilan maupun juga konsumsi keluarga. Termasuk di Mamasa ini adalah sebenarnya daerah yang bisa ditanami banyak sayur, subur, berbagai macam sayur. Namun kebalikan, di Mamasa ini malah banyak sayur didatangkan. Itu karena di sini jarang yang menanam. Nah, oke. Saya akan perlihatkan bagaimana sayur-sayuran ini jenisnya. Dan karena ini lahan sebagai contoh saja, maka setiap bedeng saya menanam satu jenis sayuran. Seperti yang ini adalah brokoli. Brokoli ini sudah hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan lebih. Ini brokolinya sudah lumayan bagus ya, walaupun sudah mulai ada tanda-tanda serangan hama, namun masih bisa diatasi. Sebentar kita akan semprot dengan pestisida biologis yang aman bagi manusia, tapi menghancurkan. Nah, seperti ini kita bisa lihat, ini sudah mulai ada hama yang berbahaya jika tidak ditangani. Ini adalah ulat. Nah, ulatnya seperti ini, sangat berbahaya. Dia bisa menyerang dan membuat tanaman ini stagnan, tidak bisa tumbuh dengan baik lagi ya. Di bagian pucuk-pucuknya dia menyerang juga dengan di bawah daunnya. Nah, ini sudah mulai ada serangan juga di sini. Nah, ini harus dibasmi dengan, nanti saya akan perlihatkan perlakuannya. Walaupun ini serangannya juga berbahaya, tapi sebenarnya penanganannya bisa saja kita hanya mencari dan membunuh ya. Tapi saya sangat menyarankan tidak menggunakan pestisida kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sehingga nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita menggunakan pestisida biologis. Jika serangannya memang sudah fatal, sudah banyak, itu kita bisa pakai. Dan saya lihat sudah mulai bisa digunakan karena sudah mulai banyak yang terserang. Dan ini salah satu contoh juga yang akan saya kembangkan di sini. Ini adalah zucchini. Zucchini ini sudah mulai bagus. Ini sudah berumur sekitar 1 bulanan. Zucchini ya, hijau ya, sejenis labu, antara labu dengan ketimun. Kemudian ini adalah labu kabocha dari Jepang yang sangat bagus, pulen buahnya dan manis. Ini juga sudah mulai ada 5 ya, yang ini labu. Kemudian yang ini adalah zucchini. Nah, zucchini ini tidak menjalar, jadi dia di sekitar batang utamanya saja tumbuh buahnya. Sedangkan labu ini sangat banyak pohonnya ya, berkembang besar, pesat dan menjalar, sehingga ini akan disebarkan ke sebelah pinggir ke sana sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang sebelahnya ini, bedengan yang ini, satu bedeng ini adalah sejenis juga bunga kol yang putih ya, bunga kol. Kalau yang sebelahnya ini brokoli,
Yang sebelah ini adalah bunga kol yang berwarna putih. Nah, ini juga sudah tumbuh dengan baik. Walaupun ini sudah ada serangan juga tadi. Saya sudah keluarkan ulatnya, namun tetap akan disemprot. Sudah mulai ya tumbuh dengan baik. Nah, yang sebelah sini adalah sawi Jepang. Sawi Jepang ini sangat genjah. Dia berbeda dengan sawi lain, daunnya sangat menarik. Ya, seperti ini daunnya. Nah, ini pertumbuhannya sangat pesat nanti. Sehingga satu baris hanya saya tanam tiga saja. Bahkan bisa 2 saja sebenarnya. Karena ini sangat genjah, sangat besar. Sawi ini langsung bertunas banyak di bagian bawahnya biasanya. Sehingga satu pohon itu bisa menjadi banyak pohon. Dan ini sangat cepat dipanen, bisa umur 2 bulan saja. Jadi ini satu bedeng ini tumbuh juga dengan subur, ya. Nah, ini bagaimana cara pemupukan di bedengan ini dan memasang mulsanya, nanti saya akan videokan pada video berikutnya. Nah, yang ini adalah wortel. Jadi di Mamasa ini wortel didatangkan dari daerah lain. Ya, banyak penjual sayur datang, tapi ternyata wortel di sini yang paling subur di sini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau petani-petani Mamasa bisa menanam wortel banyak-banyak di sini, bukan untuk dikonsumsi saja oleh warga Mamasa, tetapi akan dijual juga keluar karena ini sangat subur. Ya, ini satu bedeng saya tidak pakai mulsa karena memang teknik wortel itu harus ditimbun-timbun. Semakin ditimbun dia semakin subur. Sama dengan lobak ini ya. Jadi ini tanaman lobak satu bedeng yang juga saya tidak pakai mulsa karena ini juga sama dengan wortel berumbi, dan umbi akan semakin besar jika ditimbun ya, sehingga tidak membutuhkan mulsa. Dan dia pertumbuhannya lebih cepat daripada rumput, sehingga tidak ada masalah dengan rumput nanti. Oke, ini lobak ya, ini rata-rata masih berumur hampir 2 bulan ya, belum sampai 1,5 bulan lah. Nah, yang ini yang saya mulsa juga, ini satu bedeng lagi. Ini adalah timun Jepang. Timun Jepang yang sangat enak, timun yang lebih mahal dari semua timun yang lainnya karena dia tidak sepat, tidak pahit, kulitnya bisa dimakan tipis, dan rasanya agak manis ya. Bijinya juga kurang. Ini yang banyak di restoran-restoran. Ini tumbuh pesat di Mamasa. Ini membutuhkan topangan nanti, tempat dia menjalar ke atas itu akan dibuat. Ini seharusnya sudah dibuat, namun karena belum ada kesempatan membuat, maka mungkin beberapa hari akan dilakukan pemasangan tempat sulurnya ya, berambat. Nah, ini ya, ini adalah timun Jepang. Kita lihat luar biasa pertumbuhannya. Nah, yang berikut di samping ini adalah kacang yang jarang sekali orang tanam, sejenis kacangnya, namanya kacang kecipir. Ini saya coba juga di sini dan memang bagus ketika saya tanam di samping rumah. Nah, ini juga membutuhkan para-para atau tempat dia menjalar nanti. Ini juga harus segera dibuat karena sudah mulai mati ini. Ini kenapa? Karena seharusnya sudah mulai dibuat naik ke atas ya, pakai kayu tempat menjalar. Namun karena tidak ada tempat menjalar, dia rebah. Karena mulsa ini panas, ketika kena sinar matahari maka dia kering seperti ini ya. Jadi ini harus segera kita buatkan tempat merambat. Nah, ini sudah mulai ada ulat menyerang. Setelah saya bilang tadi, kita butuh menyemprot juga dengan pestisida biologis karena di sini di samping ini ada sawah luas. Sawah ini lumayan terserang penyakit juga karena banyak ulatnya, sehingga ini sudah mulai menyerang juga sampai ke sayur-sayuran di sampingnya ini. Nah, ini sudah subur, sudah mulai ada selurnya naik. Ini harus segera dipasang para-para ya. Ya, yang ini adalah Paria jumbo atau Bangkok ya. Paria Bangkok juga ini sudah harus segera dipasangkan para-para. Coba kita lihat ini. Untung dia tidak terlalu
ya kuat terhadap panas sehingga dia tidak terlalu mati ya. Kuat terhadap panas. Ini sudah menjalar sebenarnya, jadi harus dipasangkan cepat pada parah. Ini satu bedengan ini saya campur dengan kacang kecipir juga di sebelah sana. Nah, yang terakhir di sini ya masih ada 8 bedeng ke sana, tapi itu akan dilanjutkan menanam sawi pokcai. Kemudian ada berbagai macam jenis terong, adalah paprika, dan berbagai macam sayuran yang lainnya. Ini setiap bedeng akan berbagai jenis tanaman ya, sebagai percontohan saja. Ini kol ya, kol putih ya. Saya menanam kol putih ini istimewa juga karena tidak dari biji tapi dari tunasnya, dan ternyata pertumbuhannya sangat bagus ya. Kita ambil dari tunas dan dibibitkan, disemaikan, kemudian setelah besar kita pindahkan ke bedengan ini. Luar biasa ini kolnya ya. Ini baru sekitar sebulanan. Oke, ya, kol itu agak lama ya, sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ya, inilah hasilnya. Ya, luar biasa di Mamasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari petani-petani Mamasa yang hanya menanam, hanya beberapa juga yang menanam petaninya ya. Dan yang beberapa menanam itu hanya menanam kangkung, bayam, dan sawi biasa. Padahal yang lain-lain seperti sayuran ini jarang ditanam, padahal ini yang paling berpotensi di Mamasa ini. Oke, demikian dulu saya perlihatkan. Ini akan saya perlihatkan nanti juga dalam video berikutnya bagaimana saya melakukan penanganan terhadap hama. Karena hama sudah mulai menyerang, jadi harus kita antisipasi segera sehingga jangan sampai merusak keseluruhan. Ini baru 1-2 tanaman yang terserang. Oke, Sobat YouTube, sampai bertemu pada video berikutnya.